Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Kurnia Fatmawati, pengampu mata pelajaran fisika SMK Kesehatan Sadewa Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajar les mapel fisika khususnya untuk kelas 12, ya. Nah, bagaimana anak-anak hebat SMK Sadewa, khususnya kelas 12? Apakah senang bisa bertemu dengan Ibu kembali dalam pelajaran fisika? Semoga senang semua ya, dan semoga kita bisa uh, belajar fisika dengan senang, bahagia, sehingga nanti ilmunya bisa berkah, manfaat untuk kita semua. Seperti itu. Nah, karena mapel fisika di SMK Kesehatan Sadewa hanya diberikan di kelas 10, nah bagaimana ini untuk kelas 12? Masih ingatkah dengan mapel fisika khususnya semester 1, semester 2? Ingat? Alhamdulillah ada yang ingat. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengingatkan kembali materi-materi yang mungkin sudah 2 tahun silam tidak kita pelajari ya. Nah, ini Ibu ingatkan ada mapel fisika ya dengan judul besaran dan sistem satuan. Masih ingat? Besaran itu apa? Satuan itu apa? Oh baik, ada yang masih ingat. Jadi di sini Ibu jelaskan ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka ya. Contohnya besaran itu ya ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu dan lain-lain. Nah, kemudian kegiatan mengukur. Nah, kegiatan mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, jadi dalam mengukur ini bisa didefinisikan kita mendapatkan nilai atau besarnya dan juga bisa mendapatkan satuannya. Nah, seperti itu contoh ketika kita mengukur panjang jalan ya. Jadi ketika panjang jalan ini diukur, nah kita akan mengetahui. Nah, kemudian ini satuan ya. Nah, satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai apa? Satuan. Contoh dari satuan panjang ya. Di sini dijelaskan ada contoh dari satuan panjang. Yang pertama yaitu ada meter, kilometer contohnya. Tapi masih banyak lagi ya. Ada sentimeter, kemudian ada desimeter. Seperti itu adalah contoh dari satuan panjang. Kemudian satuan dari waktu. Nah, satuan dari waktu di sini ada detik, menit, dan jam. Seperti itu. Kemudian satuan massa. Ini ada gram, kilogram, dan masih banyak lagi ya. Ada hektogram, dekagram, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sistem satuan. Nah, sistem satuan itu ada dua macam. Yang pertama adalah sistem metrik, ya. MKS. Nah, kepanjangannya adalah meter, kilogram, sekon. Nah, kemudian pada sistem metrik ini juga ada yang namanya CGS. Nah, panjangannya adalah C itu sentimeter, G itu gram, dan S itu adalah sekon. Nah, bagaimana? Sudah ingat kembali? Nah, selanjutnya yang kedua, sistem satuan itu adalah sistem non-metrik atau yang disebut sistem British seperti itu. Ya, selanjutnya ada sistem internasional di sini ya. Nah, sistem internasional itu adalah sistem satuan MKS yang telah disempurnakan. Bentar. Yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini ya. Nah, jadi untuk satuan-satuan fisika biasanya kita menggunakan SI ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu ingatkan kembali ya. Ada 7 besaran pokok yang wajib diingat oleh anak-anak semua ya.
Apa saja itu? Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada arus listrik, ada suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, di sini Ibu mengingatkan saja ya. Nah, jadi 7 besaran pokok yang wajib dihafal. Nah, kemudian Ibu ingatkan lagi untuk tingkat SMK ya, kita wajib juga mengetahui dimensi. Dimensi yang familiar itu ada M, ada L, ada TO. Dimensi M menunjukkan besaran pokok massa. Dimensi L besar untuk besaran pokok panjang dan dimensi T untuk besaran pokok waktu. Nah, untuk yang dimensi lain bagaimana? Silahkan jika ingin dihafal juga boleh seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada besaran pokok yang tidak memiliki dimensi ya. Contohnya besaran pokok sudut datar dan sudut ruang. Ya. Masih ingat ya untuk 7 besaran pokok dan masih hafal ya? Alhamdulillah masih hafal. Kita lanjutkan. Nah, dimensi. Dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Jadi kita mengetahui dimensinya M, L, T-nya. Seperti itu. Apa sih kegunaan dimensi? Yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Kemudian yang kedua untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Nah, jadi dimensi ini bisa kita pakai, oh ini benar atau salah ya rumusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian metode penjabaran dimensi ini ada dua. Yang pertama dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua adalah setiap suku berdimensi sama. Nah, kalau Ibu biasanya ketika mencari dimensi lebih suka menggunakan satuan seperti itu. Ya, nanti kita berikan contohnya ya. Nah, kemudian di sini ada besaran turunan. Masih ingat besaran turunan itu apa? Ya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, selain besaran pokok, itu juga bisa disebut besaran turunan. Nah, selanjutnya, ya, contoh nih. Contoh dari besaran turunan itu ada kecepatan, ada luas, kemudian ada volume. Di sini juga ada gaya, energi, daya, frekuensi. Masih banyak lagi ya besaran turunan. Nah, ini contoh besaran turunan dan dimensi ya. Kita ingat baik-baik. Ya, luas. Nah, memiliki rumus panjang kali lebar. Nah, dimensinya karena panjang ini dimensinya L, lebar ini dimensinya juga L, maka dimensinya adalah L kali L atau L kuadrat. Ingat ya, atau bisa juga menggunakan mengingat dari satuan dari luas. Luas itu satuannya apa sih dalam SI? Oh, luas itu satuannya meter persegi. Oh, meter. Meter itu satuan dari panjang. Berarti dimensinya L. Oh, berarti L kuadrat. Betul. Ya, seperti itu. Kemudian volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu L, lebar itu L, tinggi itu juga L, sehingga dimensinya L pangkat 3. Atau kita juga bisa mengingat volume. Satuannya apa? Oh, satuannya meter kubik. Oh, betul. Meter itu kan L pangkat 3. Benar sekali. Kemudian massa jenis. Nah, untuk massa jenis, ya, rumusnya adalah massa dibagi volume, ya. Karena massa itu dimensinya M, ini seharusnya M-nya M besar ya. Ya, nanti Ibu betulkan. Ini M-nya M besar, kemudian volume itu L pangkat 3 ya tadi. Karena di sini adalah pembagian, sehingga ketika dituliskan mendatar seperti ini, jadi L pangkat min 3. Gitu, nggih. Kemudian untuk kecepatan meter per sekon, nah berarti perpindahan dibagi waktu ya L kali T pangkat min 1 seperti itu. Kemudian untuk kecepatan dibagi waktu L T pangkat min 2, kemudian gaya massa kali percepatan M, percepatan di atas sudah ada ya, tinggal menambahkan L T pangkat min 2, kemudian
usaha dan energi ini memiliki dimensi yang sama. Gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi dimensinya adalah M L kuadrat, ini kuadrat ya. T pangkat min 2. Kemudian untuk impuls dan momentum itu juga memiliki dimensi yang sama. Rumusnya adalah gaya dikalikan waktu. Di sini M L T pangkat min 1 untuk dimensinya. Ya, selanjutnya di sini adalah faktor pengali dalam SI. Jika kalian ingat dulu waktu kelas 10 ya, ini Ibu sudah pernah memberitahukan. Oh, 10 pangkat min 18 itu namanya apa? Atto. 10 pangkat min 15 femto, 10 pangkat min 12 piko, 10 pangkat min 9 nano, 10 pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 3 mili, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga, 10 pangkat 12 tera. Nah, diingat kembali ya, ini faktor pengali nama-namanya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal di sini nomor 1, tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut. Tadi sebenarnya sudah ada ya di contoh videonya. Nah, gaya itu adalah massa kali percepatan. Massa itu dimensinya M, percepatan tadi dimensinya apa? LT pangkat min 2, sehingga dimensi dari gaya ini adalah M, L, P min 2. Nah, satuannya gimana? Yuk, kita jabarkan. M, oh kilogram. L, panjang, satuannya adalah meter. T adalah waktu atau sekon, sehingga satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian untuk berat jenis. Berat jenis, rumusnya adalah berat dibagi dengan volume atau gaya dibagi volume. Gaya tadi udah ketemu ya, tinggal kita tulis M LT min 2 dibagi volume adalah L pangkat 3, sehingga dimensinya adalah M LT pangkat min 2 dikali L pangkat min 3. Nah, karena di sini ada L pangkat 1, di sini ada L pangkat min 3, ketika kita kalikan menjadi L pangkat min 2. Jadi dimensi berat jenis adalah M, L pangkat min 2, T pangkat min 2. Satuannya apa? M satuannya kilogram, L satuannya adalah meter pangkat min 2, T satuannya adalah sekon pangkat min 2. Nah, ini ditambahi ya, ini kurang sekon pangkat min 2. Seperti itu. Selanjutnya yang ditanyakan adalah tekanan. Nah, tekanan memiliki rumus gaya dibagi luas penampang atau luas ya. Gaya tadi sudah tahu ya kita ya di atas ini. Oh, gaya itu tinggal kita tuliskan M LT min 2 dibagi dengan L kuadrat sama dengan M LT min 2. Nah, satuannya apa? M satuannya kilogram, dimensi M satuannya kilogram, dimensi L satuannya meter, kemudian ini tanpa min 1 ya, jadi ini kilogram, meter. Nah, kemudian oh benar, ini harusnya ada min 1-nya di sini ya, L dibagi L pangkat 2. Harusnya ini min 1. T pangkat min 2. Gitu ya. Kemudian yang D, ini ada usaha. Usaha adalah gaya dikali dengan jaraknya ya, seperti itu. Jadi gaya tadi sudah ada M LT min 2 tinggal dikali jarak. Jarak itu dimensinya apa? Oh, dimensi dari jarak itu adalah L. Sehingga tinggal kita kalikan aja. M L kuadrat T min 2. Satuannya apa? Kilogram meter kuadrat.
kuadrat per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya adalah daya. Daya adalah usaha dibagi dengan waktu. Usaha sudah tahu ya tadi di atas. MLT ML kuadrat T min 2 tinggal dibagi dengan T. Oh, yang T ini punya min 1 dibagi T pangkat 1 sehingga menjadi ML kuadrat T min 1. Seperti itu ya. Semoga dengan video ini bisa mengingatkan kembali Ananda semua dalam mengingat besaran, baik besaran pokok dan besaran turunan, karena dalam pelajaran fisika, besaran dan satuan itu sangat penting sekali, sehingga pada kesempatan kali ini Ibu mengingatkan kembali terkait dengan besaran dan satuan. Seperti itu. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nanti bisa kita lewat grup saja, begitu nggih?